Pernahkah kamu merasa uang seperti memiliki kaki, datang di awal bulan, hilang tanpa pamit di minggu kedua? Kita bekerja keras, tapi entah bagaimana, uang itu tak pernah menetap lama. Kadang bukan karena kita boros, tapi karena kita tidak sadar bagaimana uang bergerak dalam hidup kita. Di Jepang, ada sebuah seni kuno yang sudah digunakan sejak era Meiji. Seni yang bukan sekadar menghemat, tapi mengajarkan kita tentang kesadaran, tentang kesederhanaan, tentang kehidupan yang lebih tenang. Namanya Kakeibo. Channel ini adalah tempat kita menjelajahi dunia pemikiran dan inspirasi. Langsung dari buku-buku terbaik yang mungkin belum sempat kamu baca. Kita akan belajar bareng, tumbuh bareng, dan menyalakan percikan perubahan besar, mulai dari satu ide sederhana. Siap untuk petualangan ini? Kakeibo pertama kali diperkenalkan oleh Hani Motoko, jurnalis wanita pertama di Jepang. Ia percaya, rumah tangga yang damai dimulai dari keuangan yang tertata. Tapi bukan dengan aturan ketat, melainkan dengan merenungkan setiap keputusan finansial. Menurut orang Jepang, mengatur uang bukan soal pintar matematika, bukan soal menahan diri mati-matian, tapi tentang hal sederhana, sadar sebelum membeli. Dan kesadaran itu dimulai dari Kakeibo. Kakeibo mengajak kita melakukan hal yang mungkin sudah lama tidak kita lakukan. Duduk sebentar dan melihat hidup dengan jujur. Apa sebenarnya yang aku inginkan? Apa yang penting buatku? Mana yang benar-benar membuat hidupku lebih damai? Karena dalam hidup modern, banyak dari kita membeli bukan karena butuh, tapi karena lelah, stres, cemas, ingin diterima, atau ingin terlihat. Kakeibo mengajak kita mengingatkan diri sendiri bahwa membeli bukan selalu solusi. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah menyadari apa yang sedang kita rasakan. Di zaman aplikasi canggih, Kakeibo tetap dilakukan dengan cara lama, ditulis manual dengan tangan. Kenapa? Karena saat tangan bergerak, pikiran ikut terlibat. Saat kita menulis pengeluaran, otak bertanya, perlu nggak sih aku beli ini? Ada efek mindfulness yang tidak dimiliki aplikasi. Menulis membuat kita berhenti sejenak, melambat, menyadari. Itulah tujuan Kakeibo, bukan membuatmu kaya mendadak, tapi membuatmu penuh kesadaran. Ada 3 konsep utama dalam Kakeibo. Pertama, kesadaran, yaitu sadar bahwa setiap uang keluar adalah keputusan hidup. Kedua, refleksi, yaitu menganalisis dengan jujur. Kenapa aku membelanjakan uang? Ketiga, perbaikan bertahap, bukan langsung hemat besar-besaran, tapi berubah 1% setiap hari. Itulah cara Jepang membangun kebiasaan. Kakeibo bukan tentang menghilangkan semua keinginan, tapi membedakan mana yang benar-benar memberi nilai. Di chapter selanjutnya, kita akan bahas detailnya. Tapi secara garis besar, Kakeibo berjalan dengan alur ini. Di awal bulan, kita menetapkan niat. Setiap hari, kita mencatat. Setiap minggu, kita merenung. Dan di akhir bulan, kita memperbaiki. Simple, tidak memaksa, tidak menekan, tapi perlahan, hidup berubah. Kakeibo mengingatkan kita bahwa pengelolaan uang bukan balapan, tapi perjalanan panjang menuju ketenangan hidup. Kakeibo mengajarkan kita satu hal, jika kamu tidak mengendalikan uangmu, maka uangmu yang akan mengendalikanmu. Dan hidup yang dikendalikan uang adalah hidup yang penuh cemas. Dengan Kakeibo, kita belajar kembali pada hal-hal penting, ketenangan, kesadaran, dan keputusan yang penuh makna. Chapter pertama ini adalah pintu masuk menuju perjalanan finansial yang lebih rapi, lebih jernih, dan lebih manusiawi. Dalam hidup, kita sering merasa uang datang dan pergi tanpa sempat kita kendalikan. Kita bekerja keras, tapi seolah ada ruang kosong dalam hidup yang tidak pernah terisi oleh sekadar angka. Disinilah Kakeibo mulai berbicara kepada kita, bukan dengan aturan, bukan dengan tekanan, tapi dengan pertanyaan sederhana. 4 pertanyaan, yang mungkin tampak biasa, tapi memiliki kekuatan mengubah arah hidup finansial kita kalau dijawab dengan jujur dan sepenuh hati. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah jantung Kakeibo, seperti kompas kecil yang memandu kita, agar kita tidak tersesat dalam arus pengeluaran. Mari kita masuk perlahan, satu persatu. Pertanyaan pertama, berapa uang yang aku miliki bulan ini?
Pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi justru disinilah banyak orang mulai salah langkah. Bulan baru, gaji masuk, tapi kita jarang berhenti sejenak untuk benar-benar melihat berapa uang yang benar-benar kita punya. Bukan hanya gaji, tapi total uang bersih, setelah kebutuhan pokok, tagihan tetap, cicilan, dan komitmen bulanan lainnya. Kakek Ibu mengajak kita jujur, karena kejujuran adalah dasar pengelolaan uang. Ketika kita tahu angka pastinya, kita tahu batas bermain kita. Kita tahu kapasitas, kita tahu kemampuan, dan dari sana, hidup jadi lebih tenang. Pertanyaan kedua, berapa yang ingin aku tabung bulan ini? Disinilah kakek Ibo menjadi berbeda. Ia tidak bertanya, berapa yang bisa aku tabung? Tapi, berapa yang ingin aku tabung? Pertanyaan ini membuat menabung menjadi sebuah niat, bukan sisa dari pengeluaran. Kita menetapkan angka, bahkan kecil, kemudian menjadikan itu komitmen. Karena menabung bukan hanya soal besar kecilnya nominal. Menabung adalah pernyataan kepada diri sendiri bahwa aku sedang mempersiapkan masa depan. Dan setiap rupiah yang ditabung adalah bukti bahwa kita peduli pada diri kita yang nanti. Pertanyaan ketiga, berapa yang akan aku gunakan untuk hidup? Inilah pertanyaan yang membawa kita pada kesadaran. Di sini, kita mulai melihat berapa kebutuhan dasar kita, berapa yang harus dikeluarkan untuk makan, untuk transportasi, untuk rumah, dan untuk keperluan penting lainnya. Ketika angka ini jelas, kita mulai memahami ritme hidup kita. Kita mulai melihat pola, kita menemukan irama, dan yang paling penting, kita tidak lagi dikuasai rasa cemas takut uang tidak cukup. Karena kita sudah tahu batasnya, kita merencanakan di dalam batas itu, dan kita menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan. Pertanyaan keempat, bagaimana aku bisa memperbaiki pengeluaranku bulan depan? Ini adalah pertanyaan yang paling lembut, namun paling dalam. Kakek Ibu tidak meminta kita sempurna, tidak meminta kita hemat gila-gilaan, tidak menuntut kita menjadi seseorang yang bukan diri kita. Ia hanya bertanya, apa yang bisa diperbaiki? Walau sedikit saja, mungkin bulan lalu kamu banyak jajan online, mungkin kamu sering membeli makanan karena stres, mungkin kamu tidak sadar pengeluaran kecil menumpuk. Tak apa, semua bisa diperbaiki, perlahan, jujur, dan tanpa menghakimi diri sendiri. Disinilah kakek Ibo mengajarkan mindfulness, bukan menekan diri, tapi memahami diri. Kenapa 4 pertanyaan ini penting? Karena 4 pertanyaan ini menghubungkan uang dengan kesadaran. Di kakek Ibo, uang bukan sekadar angka, ia adalah cermin kehidupan. Pertanyaan pertama mengajarkan kejujuran, pertanyaan kedua mengajarkan niat, pertanyaan ketiga mengajarkan kedewasaan, dan pertanyaan keempat mengajarkan pengembangan diri. Jika setiap bulan kita bertanya hal-hal ini, perlahan, kita bukan hanya jadi lebih baik dalam mengatur uang, tapi juga lebih baik dalam mengatur hidup. 4 pertanyaan sederhana, namun membawa kita pada jalan hidup yang lebih sadar. Ini bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang menjadi utuh, tenang, dan penuh kendali. Di chapter 3, kita akan masuk ke salah satu fondasi penting kakek Ibo. 4 kategori utama pengeluaran yang akan membuka matamu tentang bagaimana uangmu benar-benar berjalan. Tarik napas, dan mulai lihat hidupmu dengan lebih lembut. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di kamar. Lampu redup. Di depanmu ada sebuah buku catatan kosong, sunyi. Dan di saat seperti ini, ada satu hal yang paling sulit dilakukan manusia, menghadapi diri sendiri. Kakek Ibo mengajarkan bahwa sebelum kamu bisa mengatur uang, kamu harus berani melihat siapa dirimu ketika berhadapan dengan uang. Dan di chapter ini, kita dibawa masuk ke proses itu. Pelan, dalam, tapi sangat membuka mata. Mari kita mulai. Di Jepang, ada istilah Hansei, refleksi diri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kakek Ibo mengambil konsep itu, lalu mengubahnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memaksa kita berhenti sejenak, menelan ludah, dan berkata, oh, selama ini aku begini ya. Chapter ini mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, uang tidak hilang. Uang pergi karena kita yang melepasnya tanpa sadar. Kakek Ibo punya 4 pertanyaan fundamental. Tidak rumit, tapi jika dijawab jujur, hidup bisa berubah. Pertama, berapa banyak uang yang kamu punya? Kedua, berapa banyak uang yang ingin kamu simpan? Ketiga,
Berapa banyak yang kamu habiskan? Dan keempat, bagaimana kamu bisa memperbaikinya bulan depan? Kedengarannya biasa, tapi begini cara Kakeibo membuatnya berbeda. Ia tidak menuntut kamu jadi sempurna, ia hanya ingin kamu jujur. Karena kadang, masalah finansial bukan karena kurang uang, tapi karena kita tidak pernah benar-benar tahu kemana uang itu pergi. Kita selalu merasa tahu, tapi kenyataannya seringkali kita hanya mengira-ngira. Kita berpikir, pengeluaranku paling banyak untuk makan. Tapi setelah dicatat, ternyata pengeluaran terbesar kita adalah untuk kopi di sore hari atau langganan aplikasi yang bahkan jarang kita buka. Kejujuran ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah. Kejujuran ini adalah langkah pertama untuk sadar. Untuk benar-benar melihat kenyataan, bukan asumsi yang kita bangun di kepala kita. Dan dari kesadaran itulah, perubahan bisa dimulai. Bukan dari paksaan, tapi dari pemahaman. Kakeibo itu sangat manusiawi. Ia mengizinkan kamu mengakui kelemahanmu tanpa rasa malu. Kalau kamu pelupa, boros, impulsif, suka FOMO, atau gampang terseret promo buy one get one, itu bukan dosa. Itu hanya fakta yang perlu kamu sadari. Coba kita ucapkan kalimat ini bersama. Aku tidak buruk dalam mengatur uang. Aku hanya belum mengerti diriku. Dan chapter ini benar-benar membantu kita memahami sisi yang sering kita sembunyikan. Apa yang paling sering membuatmu hilang kontrol? Kapan kamu paling mudah tergoda? Mungkin saat sedang merasa kesepian, atau saat sedang lelah setelah bekerja seharian. Suasana hati seperti apa yang membuatmu belanja hal-hal yang tidak perlu? Apakah kamu belanja untuk kebutuhan, atau untuk menenangkan perasaan? Kakeibo tidak hanya mencatat angka, ia mencatat emosi di balik angka itu. Karena di balik setiap transaksi, ada sebuah cerita, ada sebuah perasaan yang sedang kita coba penuhi atau hindari. Mengakui ini bukan aib, tapi sebuah langkah besar menuju kedewasaan finansial. Kakeibo mengelompokkan pengeluaran menjadi 4 kategori utama, kebutuhan, seperti makan, transportasi, dan rumah. Keinginan, seperti jajan, skincare, atau nongkrong. Kultur, seperti buku, bioskop, atau ikut kelas belajar. Dan yang terakhir, tak terduga, seperti servis motor, biaya kesehatan, atau dana darurat lainnya. Apa yang membuat sistem ini indah adalah, ini bukan tentang menjadi pelit atau menahan diri. Ini tentang memahami kemana perasaanmu bergerak ketika mengeluarkan uang. Karena jujur saja, banyak keputusan finansial kita adalah keputusan emosional. Dan ketika kamu menuliskannya, perlahan kamu mulai melihat pola. Loh, kenapa pengeluaran untuk kebutuhan yang seharusnya kecil, kok jadi gede banget ya? Oh, ternyata selama ini aku stres shopping. Atau mungkin kamu sadar, wah, pengeluaran kulturku minim sekali. Tidak heran aku merasa hidupku hambar dan kurang berkembang. Kakeibo membuatmu sadar bahwa uang bukan cuma sekadar angka di rekening. Ia adalah cermin dari prioritas dan kondisi kehidupanmu saat ini. Ia menunjukkan apa yang benar-benar penting bagimu, dan apa yang hanya menjadi pelarian sesaat. Kakeibo menekankan penulisan manual, bukan dengan aplikasi. Kenapa? Karena ketika tangan bergerak perlahan untuk menulis, pikiran ikut melambat. Dan saat pikiran melambat, kamu mulai berpikir sebelum mengeluarkan sesuatu. Saat kamu akan menulis, aku ingin membeli sepatu baru, tiba-tiba ada jeda. Dan di jeda itu, kamu tersadar dan bertanya pada diri sendiri. Tapi kenapa ya? Apakah aku benar-benar butuh ini? Atau aku hanya sedang merasa bosan? Menulis membuatmu hadir. Hadir pada setiap keputusan kecil yang selama ini berjalan secara otomatis. Seperti autopilot, kamu tidak lagi hanya menggesek kartu atau menekan tombol bayar tanpa berpikir. Proses fisik menuliskan setiap rupiah yang keluar memaksa kita untuk sadar. Minggu demi minggu, saat kamu melihat catatan pengeluaran harianmu, kamu akan mulai melihat dirimu sendiri dengan lebih jernih. Kamu akan melihat pola, kebiasaan, dan pemicu yang selama ini tersembunyi. Proses ini seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Tiba-tiba, semuanya menjadi terlihat. Dan disinilah kita masuk ke bagian terdalam dari Kakeibo. Dialog jujur dengan diri sendiri. Saat kamu duduk dengan buku catatanmu, kamu tidak hanya mencatat angka. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kamu hindari. Apakah aku membeli ini karena benar-benar butuh, atau karena aku ingin terlihat lebih baik di mata orang lain? Apakah aku menabung ini demi masa depan yang lebih baik,
Atau sebenarnya aku hanya sedang menenangkan rasa takutku akan ketidakpastian? Apakah aku sebenarnya bahagia dengan hidupku sekarang? Atau aku hanya terus membeli kebahagiaan-kebahagiaan sementara untuk menutupi kekosongan? Kakeibo tidak menawarkan jawaban instan, ia hanya memberi ruang untuk berdialog dengan hatimu. Dan seringkali, saat kamu menulis, tanpa kamu sadari, air mata bisa saja jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena tiba-tiba kamu sadar. Selama ini, mungkin kamu berlari dari dirimu sendiri, dan uang menjadi alat pelarian itu. Momen itu mungkin terasa sedikit menyakitkan, tapi juga sangat melegakan. Karena untuk pertama kalinya, kamu berhenti berlari dan mulai berdamai dengan dirimu yang sebenarnya. Pada akhirnya, chapter ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Keuangan yang sehat bukan tentang uang, ia tentang diri kita. Kita tidak bisa memperbaiki kondisi finansial kita tanpa terlebih dahulu memperbaiki cara kita mengenali kebiasaan, emosi, dan kelemahan kita sendiri. Dan Kakeibo adalah perjalanan itu. Perjalanan untuk mengenali rasa takut, rasa ingin, rasa aman, dan rasa kurang di dalam diri. Ketika kamu akhirnya bisa jujur pada dirimu sendiri, saat itulah kamu benar-benar bisa mulai mengubah hidupmu. Bukan hanya keuanganmu, tapi hidupmu secara keseluruhan. Pada akhirnya, kita semua hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa terus-menerus merasa dikejar oleh tagihan, tanpa terus bertanya-tanya, kemana perginya uangku setiap bulan. Dan ketenangan itu, ternyata dimulai dari sebuah keberanian kecil. Keberanian untuk menatap diri sendiri di cermin, dengan segala kurang dan lebihnya. Karena hidup yang kaya bukanlah tentang punya banyak harta, tapi tentang punya cukup, dan menggunakan apa yang kita punya dengan penuh kesadaran. Bayangkan ini, bulan baru dimulai. Langit pagi cerah. Kamu duduk di meja, membuka buku Kakeibo, dan ada satu halaman besar di sana bertuliskan, "Selamat datang di tantangan 4 minggu." Di bab ini, Kakeibo mengubah teori menjadi praktik, mengubah niat menjadi kebiasaan, mengubah pengeluaran yang tadinya acak, menjadi pengeluaran yang disadari. Mari kita mulai perjalanan 4 minggu ini, perlahan, tapi pasti. 4 minggu mungkin terdengar singkat, tapi dalam dunia Kakeibo 4 minggu itu sudah cukup untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Apakah kita ini orang yang mudah tergoda? Apa pemicu terbesar pengeluaran kita yang tidak perlu? Kapan kita paling rentan untuk boros? Dan apa yang sebenarnya membuat hati kita tenang? Tantangan ini bukan tentang berhemat secara ekstrem. Bukan. Ini tentang mengenali pola hidup kita sendiri. Minggu pertama adalah minggu pengamatan. Di sini kamu tidak harus mengubah apapun. Kamu hanya perlu mengamati. Kakeibo mengajakmu untuk menulis setiap pengeluaran. Bahkan yang terlihat sangat kecil sekalipun. Kopi 10.000, parkir 2.000, jajan 8.000, atau top up wallet 50.000. Semuanya dicatat, dan pelan-pelan, kamu akan mulai terkejut. Pengeluaran-pengeluaran kecil itulah yang diam-diam membentuk hidup kita, bukan pengeluaran besar yang sekali-sekali. Di minggu ini, Kakeibo memberi pelajaran pertama. Kesadaran adalah pondasi pertama dari setiap perubahan finansial. Saat kamu mulai mencatat semuanya, kamu mulai melek, kamu mulai sadar, oh, ternyata aku sering sekali mengeluarkan uang tanpa berpikir ya. Memasuki minggu kedua, kamu diminta untuk mulai mengelompokkan pengeluaranmu ke dalam 4 kategori utama. Kebutuhan, keinginan, kultur, dan tak terduga. Setelah kamu tulis semuanya, kamu akan menemukan sebuah pola yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Mungkin kamu akan melihat, ternyata keinginanmu jauh lebih besar daripada kebutuhanmu. Atau sebaliknya, kategori kultur ternyata sangat sedikit, sehingga hidupmu terasa begitu monoton dan kurang berwarna. Atau mungkin, pengeluaran tak terduga justru membengkak karena kamu belum punya dana darurat yang memadai. Kakeibo tidak akan menyalahkanmu. Metode ini hanya mengajakmu untuk melihat dirimu apa adanya. Dan dalam keheningan, mungkin kamu akan berbisik pada diri sendiri, "Oh, ternyata aku sendiri yang membuat hidupku terasa berat." Atau aku sendiri yang selama ini tidak menyadari kemana arus uangku pergi. Minggu ketiga adalah minggu aksi. Tapi, Kakeibo punya prinsip penting. Jangan berubah terlalu cepat.
Perubahan yang mendadak hanya akan menciptakan stres dan rasa bersalah yang tidak perlu. Jadi, yang kamu lakukan adalah hal-hal kecil yang realistis, seperti menunda sebuah keinginan kecil selama 24 jam, atau mulai membawa botol minum sendiri untuk mengurangi jajan minuman di luar. Mengurangi jajan yang tidak memberi nilai tambah, dan membuat batas pengeluaran harian, bukan larangan total. Kakek Ibo ingin kamu memahami bahwa hidup hemat itu bukan berarti hidup menderita. Hidup hemat berarti hidup dengan lebih sadar. Dan saat kamu menuliskan setiap pengeluaran di minggu ini, kamu akan mulai bertanya pada dirimu sendiri, ini sebetulnya butuh atau ingin? Apakah ini akan memberi dampak jangka panjang, atau cuma kesenangan 5 menit? Pembelian ini membuatku menjadi lebih baik, atau hanya untuk menutup stres sementara? Minggu ini akan mengajarkan kamu satu hal yang sangat penting. Menunda adalah bentuk kedewasaan finansial. Tibalah kita di minggu keempat. Minggu terakhir, ini adalah masa untuk menutup bulan, melihat kembali hasilnya, dan menilai diri sendiri dengan jujur. Disinilah keajaiban kakek Ibo seringkali terjadi. Kamu mulai melihat dengan mata kepala sendiri. Ternyata, ada uang yang bisa kamu simpan. Ternyata, kebiasaanmu bisa berubah. Ternyata, dirimu tidak serumit yang kamu kira. Dan yang terpenting, ternyata, kamu bisa mengendalikan uangmu. Di akhir minggu ini, kakek Ibo akan memintamu menjawab beberapa pertanyaan refleksi. Apa yang berjalan baik bulan ini? Apa yang tidak berjalan baik? Dan apa yang ingin kamu ubah di bulan depan? Tidak ada penghukuman. Tidak ada kata harus atau wajib. Yang ada hanyalah refleksi dan kejujuran pada diri sendiri. Dan di momen inilah, kamu akan merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama hilang dari hidupmu. Sebuah ketenangan. Inti dari tantangan 4 minggu ini bukanlah untuk membuatmu kaya secara instan. Bukan, tapi ia mengembalikan sesuatu yang jauh lebih penting, kendali, kesadaran, arah, dan sebuah hubungan yang sehat dengan uangmu. 4 minggu ini sudah cukup untuk membuatmu berkata pada dirimu sendiri, aku mulai mengerti hidupku. Kakek Ibo bukan sekadar metode catat-mencatat. Ia adalah sebuah perjalanan emosional untuk berdamai dengan diri sendiri melalui caramu mengelola uang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang bagaimana menahan pengeluaran, melainkan bagaimana menata perasaan. Kakek Ibo mengajarkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hal yang sederhana, 1 bulan, 4 minggu, sedikit demi sedikit. Dan yang paling indah dari semua ini, hasilnya tidak hanya akan tampak di dalam dompetmu, tapi juga terasa di dalam hatimu. Bayangkan kamu lagi berdiri di sebuah toko. Di tanganmu, ada barang yang kamu pengen banget, warnanya bagus, desainnya keren, dan kebetulan lagi ada diskon besar. Rasanya semua tanda di langit bilang, beli sekarang. Tapi, tiba-tiba ada suara kecil di dalam kepala yang bertanya, tunggu sebentar, ini beneran kamu butuh? Atau kamu cuma mau lari dari sesuatu? Momen itulah yang akan kita bahas hari ini. Momen yang menentukan kesehatan finansialmu di masa depan. Momen yang memisahkan antara keputusan yang sadar dan keputusan yang impulsif. Selamat datang di seni belanja mindful ala kakek Ibo. Di Jepang, ada sebuah kultur yang disebut ma. Ma ini artinya ruang kosong. Sebuah ruang yang memberi kita waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Dalam dunia belanja, ma adalah jeda. Jeda untuk merasakan, jeda untuk memahami, dan kakek Ibo mengajarkan kita seni jeda yang luar biasa ini. Belanja mindful itu bukan sekadar jangan boros. Belanja mindful adalah tentang bagaimana kamu memperlakukan uangmu dan dirimu sendiri dengan penuh hormat. Kakek Ibo selalu dimulai dari pertanyaan, karena pertanyaan membuat kita berhenti sejenak, berpikir, lalu melihat lebih dalam. Jadi, sebelum kamu membeli apapun, coba tanyakan 4 hal ini ke dirimu sendiri. Pertama, apakah aku benar-benar membutuhkannya? Bukan sekadar ingin, tapi butuh. Kedua, apakah aku bisa hidup tanpa benda ini? Jujur sama diri sendiri. Ketiga, apakah ini sesuai dengan tujuan tabunganku bulan ini? Apakah pembelian ini justru menjauhkanmu dari impianmu? Dan yang terakhir, apakah aku akan menyesal jika tidak membelinya? Atau sebaliknya, jangan-jangan aku justru akan menyesal kalau membelinya? Pertanyaan-pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi sangat dalam. Seringkali, jawabannya akan membuatmu tersenyum sedikit pahit. Karena tiba-tiba kamu sadar,
Ternyata banyak banget barang yang kamu beli itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi cuma keinginan yang muncul dari emosi sesaat. Nah, untuk mengatasi emosi sesaat itu, Kakeibo punya satu aturan yang sangat ampuh, namanya 24 hour rule atau aturan 24 jam. Aturan ini sederhana, kalau kamu ingin membeli sesuatu yang tidak mendesak, tunda dulu selama 24 jam. Ini bukan tentang menyiksa diri kok. Ini tentang meredakan gelombang emosi yang seringkali jadi penyebab utama keputusan impulsif. Karena kita sering belanja tanpa sadar ketika kita lagi capek, lagi sedih, lagi stres, mungkin lagi iri lihat postingan teman, atau sekadar merasa kosong dan butuh validasi dari luar. Setelah 24 jam berlalu, biasanya gelombang emosi itu sudah surut. Keinginan yang tadinya menggebu-gebu mulai melemah. Dan kamu mulai bisa melihat barang itu apa adanya, bukan lagi apa yang digambarkan oleh emosimu. Kebanyakan orang, setelah menunda, akhirnya akan berkata, "Oh, ternyata aku nggak butuh-butuh amat, ya." Dan di titik itulah, kamu baru saja belajar satu hal yang sangat penting. Mengendalikan uang itu ternyata dimulai dari mengendalikan diri sendiri. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Pemicu. Apa sih yang sebenarnya membuatmu ingin belanja? Coba perhatikan baik-baik. Apakah karena lelah setelah seharian bekerja, kesepian di malam hari, bosan karena nggak ada kegiatan, atau mungkin merasa tidak percaya diri dan berharap barang baru bisa menaikkan statusmu? Kakeibo mengajakmu untuk melakukan observasi kecil. Setiap kali kamu merasa ingin sekali membeli sesuatu, coba tuliskan. Tulis suasana hatimu saat itu. Jam berapa? Kamu lagi di mana? Dan apa yang terjadi sebelumnya. Nanti, pelan-pelan kamu akan melihat sebuah pola. Mungkin polanya seperti ini. Oh, ternyata aku sering banget belanja online pas lagi bosan di malam hari. Atau, aku selalu pengen beli baju baru setiap kali aku lihat teman posting foto liburan. Atau, aku belanja paling banyak pas lagi stres karena kerjaan. Ketika kamu sudah menemukan polanya, kamu akan sadar. Seringkali, yang sebenarnya ingin kamu isi itu bukan keranjang belanja, tapi ruang kosong di dalam hatimu. Kebutuhanmu mungkin bukan barang baru, tapi istirahat yang cukup, teman ngobrol yang tulus, atau hobi yang membuatmu merasa hidup. Disinilah Kakeibo mengajarkan sebuah pemisahan yang indah. Belanjalah berdasarkan nilai, bukan berdasarkan nafsu. Apa bedanya? Perbedaannya tipis, tapi sangat penting. Belanja berdasarkan nafsu akan membuatmu sibuk mengejar validasi dari orang lain. Kamu beli ini itu supaya terlihat keren, supaya dianggap sukses, supaya nggak ketinggalan zaman. Hasilnya, kamu akan selalu merasa kurang. Sebaliknya, belanja berdasarkan nilai akan membuat hidupmu lebih sederhana dan jauh lebih memuaskan. Kamu memilih hal-hal yang benar-benar memberi nilai tambah dalam hidupmu. Contohnya, kamu beli buku untuk menambah wawasan. Kamu investasi untuk sebuah skill baru yang bisa menambah peluang karirmu. Kamu beli makanan sehat untuk menambah energimu. Atau, kamu mengeluarkan uang untuk sebuah pengalaman berharga yang akan menambah makna dalam hidupmu. Kakeibo mengajarkan kita bahwa kualitas hidup itu bisa naik bukan karena kita lebih banyak belanja, tapi karena kita lebih tepat dalam berbelanja. Untuk mencegah rumahmu penuh dengan barang-barang yang gak terpakai, Kakeibo juga punya prinsip Zen yang sangat praktis, satu masuk, satu keluar. Artinya, setiap kali ada satu barang baru yang masuk ke dalam rumahmu, kamu harus mengeluarkan satu barang lama. Prinsip ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, kamu jadi tidak asal beli, karena kamu harus mikir, barang mana yang akan aku relakan. Kedua, kamu jadi lebih menghargai apa yang sudah kamu punya. Dan ketiga, kamu tidak akan menumpuk barang tanpa makna, yang ujung-ujungnya cuma jadi beban. Secara perlahan, kamu akan merasakan hidupmu jadi lebih ringan. Karena rumah yang penuh sesak dengan barang seringkali adalah cerminan dari pikiran yang penuh dengan beban. Jadi, kesimpulannya adalah, belanja mindful ini bukan tentang menjadi orang yang anti belanja. Itu mustahil. Kita semua butuh belanja, dan kadang kita juga ingin belanja untuk menyenangkan diri. Yang diajarkan Kakeibo adalah sebuah cara pandang yang baru. Belanjalah dengan hati, bukan dengan impuls. Belanjalah dengan sadar, bukan karena tekanan dari lingkungan. Dan belanjalah berdasarkan nilai, bukan berdasarkan gengsi. Ketika kamu mulai belajar menunda keputusan, mengenali pemicu emosionalmu,
mencatat pengeluaranmu, dan memilih barang berdasarkan nilai yang diberikannya. Hidupmu akan berubah, perlahan, tapi pasti. Dompetmu akan lebih tenang, kepalamu juga lebih tenang, dan yang terpenting, hatimu pun akan ikut tenang. Pada akhirnya, mindful spending itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu keluarkan, tapi seberapa hadir dirimu ketika mengeluarkannya. Karena yang membuat hidup terasa berat seringkali bukan pengeluaran yang besar, melainkan pengeluaran yang dilakukan tanpa kesadaran. Dalam budaya Jepang, ada satu filosofi hidup yang sangat indah dan syar'i. Ini adalah seni melepaskan, menyaring, dan hidup hanya dengan apa yang kita perlukan. Chapter 6 kali ini akan membawa kita lebih dekat pada inti dari Kakeibo, yaitu bahwa mengelola uang bukan cuma soal angka, tapi tentang menata batin. Hidup sederhana itu bukan berarti hidup miskin loh. Hidup sederhana berarti kamu hidup tanpa beban yang tidak perlu. Mari kita mulai. Seringkali, keuangan kita terasa kacau bukan karena kita kekurangan uang, tapi karena kita terlalu terbebani. Entah itu oleh barang yang sudah tidak terpakai, keinginan yang rasanya tidak pernah habis, gengsi yang terus-menerus kita pelihara, atau kebiasaan belanja yang kita pikir akan membuat kita bahagia. Dan Syari mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri. Pertama, apa yang sebenarnya masih berguna dalam hidup kita? Kedua, apa yang selama ini hanya memenuhi ruang tanpa memberi nilai? Dan yang ketiga, apa yang sebenarnya mengganjal hati kita? Ketika kamu belajar melepaskan sebuah benda, kamu sebenarnya sedang belajar melepaskan ego, melepaskan tekanan sosial, dan melepaskan kebiasaan impulsif. Kakeibo ingin kamu menyadari satu hal, ketika ruang di sekitarmu lebih lapang, hatimu pun akan ikut terasa lapang. Banyak orang sering salah paham soal hidup minimalis. Minimalisme itu bukan tentang hidup yang kaku, bukan berarti kamu tidak boleh belanja sama sekali, dan pastinya bukan berarti rumahmu harus kosong melompong tanpa apapun. Minimalisme sebenarnya adalah tentang memilih hal-hal yang benar-benar membuat hidupmu lebih berarti. Ini tentang menyingkirkan hal-hal yang membuat pikiranmu berat. Dan yang terpenting, ini tentang menggunakan uangmu sesuai dengan tujuan hidupmu sendiri, bukan tujuan hidup orang lain. Dengan begitu, kamu akan belajar untuk berkata, "Aku tidak butuh ini." Kamu bisa berkata, "Aku lebih bahagia hidup sederhana." Dan akhirnya, kamu berani berkata, "Aku memilih hidupku, bukan hidup yang orang lain ingin aku jalani." Dan disitulah, cara kamu mengeluarkan uang akan berubah, menjadi lebih terarah, dan yang pasti, lebih tenang. Chapter ini juga menjelaskan bahwa Kakeibo bukan sekadar metode finansial biasa. Ia adalah sebuah ritual. Setiap kali kamu membuka buku catatanmu, menuliskan setiap pengeluaran, menata kategori belanja, lalu merencanakan anggaran untuk bulan berikutnya, kamu sebenarnya sedang menata pikiranmu sendiri. Anggap saja Kakeibo itu seperti cermin. Ia akan menunjukkan di mana letak borosmu, di mana kelemahanmu, tapi juga di mana kekuatanmu, dan apa yang sesungguhnya membuatmu merasa tenang. Disinilah proses yang namanya healing finansial terjadi. Karena pada dasarnya, kita bukan cuma butuh uang, kita butuh rasa aman. Dan rasa aman itu tidak datang dari jumlah uang di rekeningmu, tapi dari rasa memegang kendali atas hidupmu sendiri. Coba kita lihat, hidup ini penuh dengan tekanan. Ada tagihan yang harus dibayar, tuntutan dari lingkungan sekitar, keinginan yang tak ada habisnya, distraksi digital yang menyita perhatian, dan gaya hidup yang sepertinya semakin hari semakin mahal. Nah, Kakeibo menawarkan sebuah oasis di tengah semua itu. Sebuah tempat di mana kamu bisa duduk sejenak, menulis, dan bernapas lega. Saat kamu menuliskan satu persatu pengeluaranmu, kamu seolah-olah sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku kembali memegang kendali." Saat kamu mulai merencanakan tabungan, kamu sedang berkata, "Aku tidak lagi berjalan tanpa arah." Dan saat kamu memilih untuk mengurangi belanja impulsif, kamu sedang berkata, "Aku memikirkan diriku di masa depan." Pada akhirnya, ketenangan itu bukan datang dari uang, tetapi dari hubungan yang sehat dengan uang. Dunia hari ini sepertinya selalu membuat kita merasa tidak cukup. Iklan di mana-mana mengatakan kita kurang ini, kurang itu. Media sosial terus-menerus memperlihatkan hidup orang lain yang selalu terlihat lebih mewah.
Potongan harga atau diskon besar-besaran membuat kita merasa akan kehilangan kesempatan kalau tidak segera membeli. Tapi Kakeibo mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, benarkah aku butuh semua ini? Kamu tidak dilahirkan ke dunia ini hanya untuk menghabiskan hidupmu mengejar barang. Kamu dilahirkan untuk hidup, untuk merasakan, untuk mengalami, dan untuk berkembang. Dan dalam keheningan saat kamu mencatat Kakeibo, kamu akan belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kamu punya, melainkan pada apa yang mampu kamu syukuri. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana ala Jepang ini, secara perlahan kamu akan jadi lebih jarang bertindak impulsif. Kamu akan berbelanja dengan lebih sadar. Rumahmu akan terasa lebih rapi, pikiranmu lebih ringan, dan tentu saja, keuanganmu menjadi jauh lebih stabil. Tiba-tiba, hidup terasa lebih damai. Bukan karena semuanya mendadak jadi sempurna, tapi karena semua beban yang tidak perlu sudah berhasil kamu lepaskan. Kakeibo ingin kamu merasakan keindahan ini. Lebih sedikit barang berarti lebih sedikit tekanan. Lebih sedikit keinginan berarti lebih banyak ketenangan. Dan lebih sedikit pengeluaran yang tidak perlu berarti lebih banyak masa depan yang bisa kamu persiapkan. Hidup sederhana bukanlah sebuah tren yang datang dan pergi. Ia adalah sebuah keputusan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Keputusan untuk memberi ruang pada hal-hal yang benar-benar kamu cintai. Dan keputusan untuk membiarkan dirimu bernapas dari hiruk-pikuk dunia yang terus meminta lebih. Chapter 6 ini mengajak kita untuk kembali pada hal-hal yang paling mendasar. Bahwa kebahagiaan seringkali bukan tentang menambah, tetapi tentang mengurangi. Dalam hidup, seringkali kita sibuk mencari jalan keluar, padahal yang kita butuhkan hanyalah jalan pulang, kembali ke diri sendiri. Kakeibo mengajarkan, sebelum uangmu berubah, dirimu dulu yang harus berubah. Chapter 7, menjadi versi terbaik dari diri finansialmu. Tarik napas sebentar. Ini perjalanan yang kamu cari sejak lama. Banyak orang ingin merdeka secara finansial, tapi gagal, bukan karena tak mampu, melainkan karena tak mengenal dirinya sendiri. Kakeibo percaya, orang yang tidak mengenal gaya hidupnya tidak akan pernah bisa mengatur uangnya. Kita sering belanja untuk menghibur diri, mengisi rasa kosong, membuktikan sesuatu, atau sekadar menghindari perasaan yang tak ingin kita hadapi. Kamu mungkin pernah begitu, kita semua pernah. Dan hari ini, kita belajar untuk jujur. Kita sering terjebak dalam siklus yang sama, mencari solusi instan, padahal akar masalahnya ada di dalam diri. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan gaji yang kecil, atau menyalahkan godaan di luar sana. Padahal, musuh terbesar kita seringkali adalah diri kita sendiri yang belum kita fahami. Mengenal diri adalah langkah pertama yang paling fundamental. Tanpa itu, strategi finansial secanggih apapun hanya akan menjadi tempelan sementara. Kita harus berani bertanya, mengapa aku melakukan ini? Apa yang sebenarnya aku cari saat aku membeli barang itu? Kejujuran inilah yang akan membuka pintu menuju perubahan sejati, bukan sekadar perbaikan sementara. Mengatur uang itu bukan soal matematika, ini soal emosi. Kakeibo mengajarkan agar kita melihat pola, bukan hanya nominal. Coba ingat, kapan kamu paling mudah tergoda untuk belanja? Apa pemicu yang membuatmu kehilangan kendali? Siapa kamu ketika sedang lelah, sedih, atau stres? Ketika kamu memahami pola ini, segala sesuatu menjadi lebih mudah. Karena kamu tak lagi melawan uangmu, kamu sedang memahami dirimu. Lihatlah kembali catatan pengeluaranmu. Jangan hanya fokus pada berapa banyak uang yang keluar, tapi tanyakan, apa yang aku rasakan saat transaksi itu terjadi? Apakah aku sedang merasa kesepian saat memesan makanan online tengah malam? Apakah aku merasa tidak percaya diri sebelum membeli pakaian baru yang sebenarnya tidak aku butuhkan? Angka-angka itu hanyalah gejala. Emosi dan kebiasaan di baliknya adalah penyakitnya. Saat kita mulai melacak perasaan kita sama seperti kita melacak pengeluaran kita mendapatkan peta yang jauh lebih jelas. Peta menuju akar masalah. Di sanalah kita bisa mulai menyembuhkan hubungan kita dengan uang dari dalam. Ini bukan tentang menghakimi diri sendiri, tapi tentang memahami dengan welas asih. Untuk menjadi versi terbaik, Kakeibo punya satu prinsip. Ubah identitas, bukan hanya kebiasaan. Bukan lagi, aku harus menabung, tapi aku adalah orang yang menghargai uangnya dengan bijak. Bukan lagi,
aku harus hemat, tapi aku adalah seseorang yang memilih apa yang penting. Bukan lagi, aku ingin kaya, tapi aku menciptakan ketenangan lewat keputusan kecil setiap hari. Ketika identitas berubah, kebiasaan akan mengikuti tanpa paksaan. Perubahan yang dipaksakan dari luar seringkali tidak bertahan lama, seperti diet ketat yang akhirnya gagal. Tapi perubahan yang lahir dari pergeseran identitas akan terasa alami dan menyatu dengan diri. Saat kamu melihat dirimu sebagai seorang seniman yang karyanya adalah kehidupan yang bermakna, kamu akan secara otomatis memilih cat dan kanvas yang benar-benar penting. Uang menjadi alat untuk melukis kehidupan itu, bukan tujuan akhir. Coba tuliskan identitas finansial barumu. Siapa kamu? Orang yang tenang, orang yang dermawan, orang yang sadar. Tempelkan itu di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari. Biarkan identitas itu meresap, dan saksikan bagaimana keputusan-keputusan kecilmu mulai selaras dengannya. Chapter ini fokus pada kesadaran tingkat lanjut, bukan hanya mencatat, tetapi merasakan. Cara Jepang melatihnya sederhana, berhenti 6 detik sebelum belanja. Tanyakan, apakah ini benar-benar sesuai nilai hidupku? Bayangkan uangmu sebagai energi. Kamu ingin energi itu mengalir atau terbuang sia-sia? Sadari versi dirimu yang sedang memutuskan. Kamu yang capek, kamu yang bahagia, atau kamu yang impulsif. Setiap detik kesadaran kecil adalah kemenangan besar. 6 detik itu adalah jeda suci antara stimulus dan respons. Di dalam jeda itulah letak kekuatan kita untuk memilih. Dalam hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat, kita sering kehilangan jeda itu. Kita bertindak berdasarkan dorongan sesaat. Latihan sederhana ini mengembalikan kekuatan itu ke tangan kita. Saat kamu memegang sebuah barang di toko, atau saat kursor mousemu melayang di atas tombol beli sekarang, berhenti, tarik napas, rasakan, tanyakan pada dirimu yang lebih bijak, apakah ini akan membawaku lebih dekat pada kehidupan yang aku inginkan? Latihan ini mungkin terasa canggung pada awalnya, tapi seiring waktu, ia akan menjadi otot kesadaran yang kuat, melindungimu dari keputusan yang akan kamu sesali. Kadang kita memaafkan orang lain, tapi lupa memaafkan diri sendiri, terutama tentang kesalahan uang. Kakeibo mengingatkan, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu hadir. Hari ini kamu belajar. Besok kamu mencoba lagi, dan pelan-pelan, rasa damai itu datang tanpa kamu sadari. Beban dari penyesalan masa lalu adalah salah satu penghalang terbesar menuju kebebasan finansial. Kita terus membawa ransel berisi kesalahan-kesalahan lama. Seandainya dulu aku tidak membeli itu, seandainya aku mulai investasi lebih awal. Lepaskan ransel itu. Setiap hari adalah lembaran baru. Kesalahan kemarin adalah guru terbaikmu hari ini. Maafkan dirimu yang dulu, yang belum tahu apa yang kamu tahu sekarang. Berterima kasihlah padanya karena telah membawamu sampai ke titik ini. Titik di mana kamu siap untuk berubah. Proses ini bukan sprint, ini maraton. Akan ada hari-hari di mana kamu terpeleset. Tidak apa-apa, yang penting bukan kesempurnaan, tapi kemajuan dan kehadiranmu dalam setiap langkah. Jadilah seseorang yang uangnya bukan besar, tapi penuh makna. Jadilah seseorang yang tidak lagi berlari dari masalah finansial, tapi menatapnya dengan lembut, seperti menatap cermin. Chapter 7 selesai, dan kamu semakin dekat dengan diri terbaikmu. Saat ini, kamu sudah melewati 7 chapter sebelumnya. Kamu sudah belajar banyak hal, mulai dari mencatat pengeluaran, mengamati kebiasaanmu, menahan diri dari godaan impulsif, sampai memilih mana yang benar-benar penting dalam hidupmu. Tapi di chapter 8 ini, di chapter penutup ini, aku ingin mengajak kamu melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu mengubah cara kita melihat hidup itu sendiri. Karena Kakeibo, pada intinya, bukan sekadar teknik finansial. Ia adalah sebuah jalan untuk kembali pulang, kembali ke dirimu sendiri. Di Jepang, ada sebuah filosofi indah yang bernama Hana Zenshi. Artinya kurang lebih, bunga itu mekar ketika waktunya memang sudah tiba. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipercepat. Kakeibo menggunakan filosofi yang sama. Keuangan yang baik, yang sehat, itu tidak lahir dari tekanan atau paksaan. Ia tidak lahir dari rasa cemas yang terus-menerus. Ia lahir dari langkah-langkah kecil yang kita ambil secara konsisten, setiap hari, tanpa henti. Proses ini bukanlah sebuah sprint,
bukan lari cepat menuju garis finish. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Ini bukan tentang berlomba dengan orang lain, tapi tentang bertahan untuk diri sendiri. Dan kamu sudah berjalan cukup jauh. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu bertahan. Setiap catatan kecil, setiap pilihan sadar yang kamu buat, adalah bukti bahwa kamu sedang mekar pada waktumu sendiri. Jadi, jangan pernah merasa terburu-buru. Nikmati saja setiap langkahnya. Banyak sekali orang di luar sana yang hidup dalam mode bertahan hidup finansial. Kamu mungkin pernah merasakannya juga. Minggu pertama gajian, semangatnya membara. Minggu kedua, mulai bingung alokasi uangnya kemana. Minggu ketiga, biasanya sudah mulai menyerah pada keadaan. Dan di akhir bulan, siklus itu kembali terulang dari awal. Rasanya lelah bukan? Nah, kakek ibu hadir untuk memutus siklus melelahkan itu. Ia mengembalikan kendali sepenuhnya ke tanganmu. Karena ketika kamu meluangkan waktu untuk mencatat, ketika kamu dengan jujur mengamati kemana uangmu pergi, dan ketika kamu berani menilai ulang setiap pengeluaranmu, kamu sebenarnya sedang berkata dengan tegas kepada dirimu sendiri, "Aku yang memilih hidupku. Bukan keadaan atau dunia luar yang memilihkan untukku." Inilah inti sejati dari kakeibo. Ini bukan soal menjadi hemat secara membabi buta. Ini juga bukan soal menjadi pelit. Ini adalah soal memiliki kendali penuh atas hidupmu. Dimulai dari hal paling dasar, caramu mengelola uang. Kamu bukan lagi penumpang, kamu adalah kapten dari kapalmu sendiri. Ada satu hal yang jarang sekali dibahas ketika orang bicara soal kakeibo. Metode ini sebenarnya membuat hidup kita jauh lebih sederhana. Coba perhatikan lagi 4 kategori dasar dalam kakeibo: kebutuhan, keinginan, budaya atau hiburan, dan pengeluaran tak terduga. Ketika kamu secara sadar memilah-milah setiap pengeluaranmu ke dalam kategori-kategori ini, kamu sebenarnya sedang merapikan isi hatimu. Kamu sedang melakukan bersih-bersih pikiran. Karena pada akhirnya, apa yang kamu rela bayar dengan uang hasil jerih payahmu adalah cerminan langsung dari apa yang kamu yakini penting dalam hidup. Jika dari catatanmu terlihat bahwa kamu lebih banyak memilih untuk membeli makanan yang sehat, berinvestasi pada pengalaman yang berharga seperti belajar hal baru, atau menyisihkan uang untuk tabungan masa depan, itu bukan lagi sekadar soal uang. Itu adalah pernyataan tentang siapa dirimu dan kamu ingin menjadi pribadi seperti apa di masa depan. Kakeibo membantumu melihat prioritas itu dengan sangat jernih. Salah satu tujuan terbesar dan mungkin yang paling mulia dari kakeibo adalah membuatmu berdamai dengan uang. Agar kamu tidak lagi merasa takut setiap kali membuka aplikasi mobile banking. Agar kamu tidak panik dan cemas setiap mendekati akhir bulan. Dan yang terpenting, agar kamu tidak lagi merasa menyesal setelah membelanjakan uangmu. Sadarilah satu hal. Hubunganmu dengan uang adalah hubungan yang paling jujur yang pernah kamu miliki. Uang itu tidak pernah berbohong. Ia selalu mengikuti kemana pilihanmu membawanya. Ia memperlihatkan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu, bukan apa yang kamu harapkan terjadi. Nah, kakeibo datang untuk mengubah hubungan yang seringkali penuh tekanan ini menjadi sesuatu yang lebih lembut, lebih tenang. Dengan kakeibo, hubunganmu dengan uang menjadi lebih sadar. Kamu tahu kemana ia pergi dan untuk apa. Hubungan itu menjadi lebih penuh dengan rasa syukur, karena kamu jadi lebih menghargai setiap rupiah yang kamu miliki. Dan pada akhirnya, hubungan itu menjadi lebih damai. Titik puncak dari perjalanan kakeibo ini bukanlah ketika jumlah uang di rekeningmu menjadi sangat banyak. Bukan. Titik puncaknya adalah ketika kamu sampai pada sebuah kesadaran yang menenangkan. Ternyata, aku tidak butuh banyak hal untuk merasa bahagia. Kakeibo mengajarkan kita sebuah kaidah minimalisme ala Jepang yang sangat sederhana. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting. Lepaskan semua hal yang hanya menjadi beban dan mengganggu ketenangan pikiranmu. Dan mulailah menghargai hal-hal kecil yang membuat hidup terasa lebih hangat dan bermakna. Secangkir kopi di pagi hari, percakapan mendalam dengan seorang teman, atau sekadar waktu tenang untuk membaca buku. Semakin sedikit barang yang kamu miliki, semakin banyak ruang di dalam rumah dan hatimu untuk bernapas. Semakin sedikit keinginan yang tidak perlu, semakin banyak ketenangan yang akan kamu dapatkan. Akhirnya, kita sampai juga di ujung perjalanan kakeibo ini. Tapi tenang, ini bukanlah akhir. Perjalanan finansialmu yang sesungguhnya justru baru dimulai.
Anggap saja 8 chapter yang sudah kita lalui bersama ini hanyalah sebuah pintu pembuka. Sisanya adalah tentang langkah-langkah kecil yang konsisten yang kamu ambil setiap hari. Akan ada hari di mana kamu merasa lelah. Akan ada hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Jika hari itu tiba, ingatkan dirimu dengan lembut. Aku tidak harus sempurna. Aku hanya harus hadir untuk diriku sendiri. Hari ini, terima kasih banyak sudah membersamai perjalanan ini sampai di chapter ke-8. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi, kamu gak akan ketinggalan video baru dari kita. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.